proses pembelajarannya. Nah, di materi yang ketiga, ini kita akan membahas tentang kuliah daring dari persepsi mahasiswanya. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zirmansyah. Bapak Dr. Zirmansyah ini adalah seorang dekan di Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Zirman, waktunya tetap 30 menit. Saya berikan kepada Bapak, adil dengan teman-teman yang lain. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengar, Ibu Anissa? Kedengaran, Pak. Alhamdulillah. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kita sudah mendengarkan dua pembicara yang luar biasa. Sepertinya materi saya sudah disampaikan juga itu sebagian. Tunggu, saya mau share screen dulu. Oke. Oke. Dua pemateri sebelumnya sebenarnya mungkin sudah sangat komprehensif, sudah saling melengkapi. Apa yang saya sampaikan ini mungkin tambahan dari apa yang sudah disampaikan khususnya oleh Ibu Auli tadi. Ibu Bapak peserta Zoom meeting yang saya hormati, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mencoba berbagi data terkait persepsi mahasiswa tentang kuliah daring. Tadi sudah disampaikan oleh dua pembicara bahwa pertengahan bulan Maret atau mungkin ada yang bulan April, awal April, kita terkaget-kaget karena ada kebijakan pemerintah melaksanakan PSBB, dan terutama kita yang di DKI ini akhirnya pembelajaran kerja itu dari rumah. Pembelajaran sifatnya online. Dan karena pembelajaran harus berlangsung, kerja harus tetap berjalan, kita yang selama ini nyaman dengan kuliah offline, mahasiswa juga nyaman dengan kuliah offline, itu terkaget-kaget harus dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat harus merubah semuanya itu. Merubah metode, merubah gaya, merubah bahan ajar dan sebagainya agar tujuan pembelajaran tetap tercapai dan mahasiswa dapat memahami, dapat mengerti apa yang diajarkan oleh para dosen. Namun demikian, karena di perguruan tinggi juga mahasiswanya sangat heterogen, ada yang sudah sangat familiar dengan teknologi gadget, demikian juga dosennya, ada yang masih tergagap-gagap, maka saya juga mendengar banyak mahasiswa yang me-WA saya bahwa seperti protes, Pak, itu dosennya selalu memberi tugas, dan tugasnya diberikan dalam bentuk WA, dan UI sendiri sesungguhnya sudah punya e-learning, punya blended learning, tapi itu kan bagi yang serius dan mau. Meskipun ada kebijakan dalam satu semester untuk satu kali minimal dosen tidak harus tatap muka di kelas, diganti dengan belajar jarak jauh, tapi ternyata tidak seperti yang pada saat kondisi COVID bahwa pembelajaran itu memang harus dilakukan secara online ini. Kampus juga mungkin belum siap, sehingga pada saat itu sebagian besar dosen mungkin kita juga menggunakan Zoom meeting yang waktunya hanya sekitar 40 menit, dan kalau materi itu 3 SKS ya baru semangat-semangatnya mengajar, putus, nyambung, putus, nyambung, dan itu tentu berakibat kepada serapan mahasiswa. Selain juga mahasiswanya juga jauh, kondisi sinyal dan sebagainya. Nah,
terkait dengan itu, karena kita ingin apakah mutu itu tetap harus dipertahankan, ketika UAS dicobalah mendapatkan data dengan membuat beberapa pertanyaan dan diminta mahasiswa untuk merespon pertanyaan atau pernyataan tersebut. Dan respon mereka ini diberikan ketika mereka akan melakukan UAS. Dan inilah yang akan saya bayangkan hasil dari respon mahasiswa terkait pembelajaran daring ini. Namun sebelumnya, agar kita memiliki pemahaman yang sama, tema atau judul yang diberikan itu adalah persepsi kuliah daring oleh mahasiswa. Nah, persepsi itu kita batasi pengertiannya sebagai proses individu memaknai informasi yang diterima oleh indera. Sementara kuliah daring itu bisa kita definisikan sebagai interaksi dosen mahasiswa terkait penyampaian, penerimaan, isi, serta pesan yang dilakukan atau melalui media jaringan internet. Jadi, agar kita tidak lari dari judul dari presentasi ini. Saya akan membagikan 3 kelompok data yang saya sajikan itu. Pertama terkait dengan profil responden, jumlah dan profilnya. Yang kedua, beberapa butir yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan data terkait persepsi mereka akan kuliah daring. Dan yang ketiga, saya mencoba melakukan cross-tabulasi antara profil dan persepsi. Pertama, terkait dengan jumlah responden dan profil responden. Di Fakultas Psikologi dan Pendidikan itu ada 4 program studi. Maka keempat-empatnya itu harus ada respondennya. Kuliah kemarin yang berlangsung pada semester 2, 4, 6, dan 8. Maka juga harus ada respondennya. Dan banyak jenis kelamin juga ingin dilihat, dan tempat tinggal, karena pada saat itu mereka kan belajar dari rumah. Hasilnya seperti ini. Semua mahasiswa yang merespon itu berjumlah 210 dari 907 mahasiswa di Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia, atau sekitar 23,2%. Program studi A, saya tidak sebutkan nama prodinya karena ada teman saya yang hadir di sini. Prodi A 26,2%, Prodi B 17,1%, Prodi C 22,8%, Prodi D 33,8%. Jadi ini jumlah mahasiswa yang merespon atau yang mengisi kuesioner ketika diminta untuk diisi. Berdasarkan semester dan jenis kelamin, dari 210 jumlah responden itu, semester 2 berjumlah 91 mahasiswa yang merespon, sekitar 43,3%. Dari 91 itu yang laki-lakinya 16, yang perempuannya 75. Semester 4, 71, jadi memang mahasiswa baru itu relatif mudah untuk mengikuti apa yang diminta, mungkin karena mereka masih baru, masih bersemangat. Karena itu presentasinya yang terbanyak merespon kuesioner ini adalah mahasiswa pada semester 2. Semester 4, 71 orang, 33,8%, 11 orang laki-laki, pria, dan 60 orang perempuan. Semester 4 ada 39 orang atau 18,6%, dan semester 8 sebagian besar perkuliahan di Al-Azhar Indonesia itu berakhir di semester 7, tapi mungkin masih ada beberapa mahasiswa yang terlambat atau mungkin mengulang kembali mata kuliah di bawahnya, sehingga mereka masih ikut ada perkuliahan di semester 8 itu.
Berdasarkan tempat tinggal, yang merespon itu yang berada di Jakarta 45 orang atau 21%, yang berada di Bogor 43 orang 20%, di Depok 25 orang 12%, Tangerang 56 orang 27%, yang Bekasi 30 orang 14%, dan ada lainnya yang sebelumnya mungkin pulang kampung ke Tegal, ke Sukabumi dan sebagainya, dan begitu ada PSBB mereka tidak bisa kembali lagi ke Jakarta, itu sekitar 11 orang atau 5%. Itu profil mahasiswa yang merespon. Sengaja saya tunjukkan, saya tampilkan bahwa dengan data seperti itu, mudah-mudahan validitas terkait data yang diperoleh dari mahasiswa bisa kita yakini. Yang kedua terkait dengan isi presentasi ini, persepsi mahasiswa kuliah daring. Jadi yang kita maksud persepsi itu adalah interaksi. Jadi persepsi mahasiswa terkait interaksi mereka dengan dosen dalam hal penyampaian dan penerimaan isi pesan pembelajaran. Karena yang mempersepsi mahasiswa, maka yang dipersepsinya adalah dosennya, kemudian dia mempersepsi interaksi yang ada, dia mempersepsi prosesnya, dia mempersepsi temannya, dan dia menilai kepuasannya, dia menilai tingkat pemahaman dan permasalahan yang muncul di dalam pembelajaran daring ini. Jadi karena ini persepsi, kita bisa pahami persepsi itu kan tadi dikatakan apa yang dia indra, apa dari data indranya, sehingga bisa saja temannya mengatakan baik, dia mengatakan sedang, dia mengatakan kurang baik. Tapi kalau datanya cukup besar, itu secara statistik, maka rata-ratanya bisa kita terima. Pertama, terkait dengan interaksi waktu pembelajaran daring yang sering digunakan oleh dosen. Jadi pada saat itu, 75,7% pembelajaran itu lebih kepada sinkronus, yang interaksinya langsung. Ya, jadi real time. Dan masih ada sekitar 24,3% itu pembelajarannya yang dilakukan oleh dosen secara asinkronus. Mungkin dia dalam e-learning UAI, memang di sana ada e-learning, kemudian mungkin dia melalui YouTube, melalui video, melalui voice note, dan sebagainya. Tapi secara mayoritas, pembelajaran pada saat awal-awal pandemi COVID di Fakultas Pendidikan UAI sampai dengan berakhirnya, sampai dengan UAS, mayoritas mahasiswa mengatakan bahwa dosen dalam proses pembelajaran melaksanakan secara sinkronus. Memang nanti ini dari akhir dari riset ini ada kebijakan-kebijakan yang ditempuh, yang dilakukan untuk merubah banyak hal terkait dengan pembelajaran daring ini. Kemudian di dalam aplikasi yang sering digunakan dalam PBM oleh dosen menurut mahasiswa, 77 atau 37% itu e-learning. Kemudian ada Zoom meeting yang paling besar, kemudian YouTube, Google Meet, dan lainnya. Nah, kemudian ditanyakan kepada mahasiswa tentang kesiapan dosen dalam proses pembelajaran daring ini. Kesiapan itu bisa dinilai misalkan kuliah jam 8. Nah, apakah dosennya melaksanakan tepat jam 8? Atau ketika lagi kuliah jaringan putus, apakah dosennya bisa cepat merubahnya dan sebagainya? Maka jawaban mahasiswa adalah seperti ini. 13,8% mengatakan dosen itu kurang siap. 42,4% mengatakan 13,8% sangat kurang siap. 42,4% kurang siap.
Jadi lebih dari 55% itu dosen sebenarnya kurang siap. Jadi sekitar 45% itu dosen yang siap. Nah, ini bisa diyakini karena memang dosennya banyak yang tergagap-gagap, apalagi dosen di Fakultas Psikologi dan Pendidikan itu cukup banyak juga dosen yang sangat senior, yang terkait dengan teknologi ini masih belum begitu perlu pembelajaran lebih lanjut. Kemudian ditanyakan juga kepada para mahasiswa, ketika mahasiswa mendapatkan kesulitan, apakah dosennya membantu? Membantu itu mungkin dosennya, mahasiswanya me-WA dosennya, atau me-email dosennya. Nah, jawaban mahasiswa adalah seperti ini. 7% itu sangat kurang membantu, 20% kurang membantu, 24,8% mengatakan tidak tahu, mungkin dia tidak bertanya, tidak ada masalah. Kemudian 26,7% membantu dan 21,4% sangat membantu. Jadi intinya kurang dari 50% itu dosen itu yang bisa membantu kesulitan mahasiswa dalam pembelajaran daring ini. Bu, Bapak sekalian yang saya hormati, kita juga mungkin merasakan pembelajaran offline saja masih banyak mahasiswa kita itu yang perlu kita ulang-ulang lagi agar dia mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Apalagi dengan daring. Waktu itu mayoritas tadi menggunakan Zoom meeting tadi. Sehingga inilah respon mahasiswa terkait pertanyaan apakah dosen membantu bila saudara mendapatkan kesulitan memahami materi. Selanjutnya, persepsi juga dicobakan untuk mendapatkan data dari mahasiswa itu sendiri. Pertama sekali ditanyakan apakah mahasiswa memanfaatkan paket gratis dari Indosat maupun dari Telkomsel, karena pada saat itu ada yang sedikit gratis. Umumnya 88,6% mengatakan tidak. Boleh jadi ini karena mayoritas tidak tahu. Hanya 11,4% yang tahu untuk mendapatkan caranya, yang tahu caranya untuk mendapatkan paket gratis tersebut. Nah, ini yang agak menarik, yang memang tujuan dari diberikannya kuesioner ini adalah apa permasalahan yang sering dialami dalam perkuliahan daring. Ya. Persentase terbesar permasalahan itu oleh mahasiswa adalah boros pulsa dan data. Ya, boros pulsa dan data. Jadi 33% mahasiswa mengatakan pembelajaran daring itu boros di pulsa. Sehingga tidak salah kalau sekarang ada kebijakan dari kementerian untuk membantu mahasiswa untuk mendapatkan pulsa. Dan banyak perguruan tinggi pada saat ini gara-gara mendapatkan informasi bahwa mahasiswanya mengeluh terkait pulsa, mengurangi uang kuliah, atau memberi bantuan kepada mahasiswa untuk memberi pulsa. Permasalahan lain yang cukup besar, kendala lain dari perkuliahan daring ini adalah sinyal yang kurang baik. Nah, sinyal ini juga dipengaruhi oleh gadget yang mereka miliki. Ini juga permasalahan yang besar dialami oleh mahasiswa. Berikutnya, ada sekitar 20% itu mengatakan tidak ada kendala. Ini mungkin yang berada di pusat-pusat kota, yang sinyalnya bagus, dekat memancar, kemudian gadgetnya bagus, jadi mereka mengatakan tidak ada kendala. 12% mengatakan perangkat yang kurang memadai. Saya juga sering mengalami mahasiswa me-WA saya, Pak, saya kok bisa masuk. Hanya muter-muter saja, tapi tanpa bisa masuk. Tapi saya, apa yang harus saya lakukan? Nah, dalam perkuliahan itu mereka tetap di absen kehadirannya, di data kehadirannya. Ada 5% mengatakan waktu pertemuan yang kurang pas.
Nah, ini mungkin terkait dengan ketika dosen memulai, sinyal mungkin agak susah, jadi lama masuknya di dalam memulai perkuliahan. Atau juga terkait dengan Zoom yang gratis saat itu hanya 40 menit, baru bersemangat mahasiswa untuk memahami apa yang dipahami oleh dijelaskan dosen, sinyalnya putus dan harus mulai lagi dari awal. Berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan kualitas interaksi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Auli. Pertanyaannya adalah, apakah saudara puas akan kualitas interaksi proses belajar mengajar menggunakan daring? Ya. Lebih dari 50% kurang puas. Sangat kurang puas, sekitar 2,4%. Jadi sekitar 52,9% itu mahasiswa kurang puas. Kurang puas itu terkait mungkin karena memang mereka tidak sulit memahami bahan ajar, materi ajar. Mungkin mereka tidak dapat puas bertanya. Banyak hal yang membuat mereka mengatakan akhirnya interaksi proses belajar mengajar daring itu kurang puas. Jadi hanya 47,1% yang mengatakan puas. Selanjutnya juga dicoba ditanyakan kualitas penyampaian materi oleh dosen. Bunyi pernyataannya adalah, dalam pembelajaran daring, apakah materi tersampaikan dengan baik? Nah, ini penting. Ini salah satu penyebab survei ini dilakukan. Karena kita ingin mutu pembelajaran tidak boleh berkurang atau tidak boleh lebih tidak baik dibandingkan pembelajaran offline. Seharusnya dengan bantuan teknologi, proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik, lebih interaktif, dan akhirnya akan membuat pemahaman siswa kan lebih baik karena materi tersampaikan dengan lebih baik. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan survei ini, 19,5% atau 41 orang dari 210 orang mahasiswa mengatakan sangat kurang tersampaikan. Hal ini boleh jadi ketika dosennya menyampaikan poin-poin inti-inti dalam materi, mungkin sinyal, jadi suaranya hilang, suaranya putus-putus, dan sebagainya. 23,3% mengatakan kurang tersampaikan. 31,9% mengatakan tersampaikan dengan baik, dan 25,3% tersampaikan dengan sangat baik. Secara agregat, lebih dari 56% atau 57,1% mengatakan sebenarnya tersampaikan. Tapi jumlah yang besar dari yang tidak tersampaikan itu juga cukup besar, 40,2%. Dan kalau dari 1.000 orang, itu berarti 420 orang tidak bisa mendapatkan materi dengan lebih baik. Nah, ini kan harusnya tidak seperti itu. Karena dengan bantuan teknologi, pembelajaran itu menjadi interaktif, pembelajaran itu lebih menarik, dan pembelajaran itu menjadi mudah diterima, dan akhir-akhirnya daya serap mahasiswa harus menjadi lebih baik. Tapi kondisi COVID-19 di awal-awal, inilah data yang kita peroleh dari mahasiswa. Selanjutnya ditanyakan juga, dalam perkuliahan yang tidak interaktif, ini yang asinkronus ini, bagaimana cara saudara memperoleh materi kuliah dosen? Nah, boleh pilih dari satu pilihan di Universitas Al-Azhar Indonesia, kita punya e-learning, dan memang ini diminta kepada setiap dosen saat itu agar menggunakan e-learning. Tetapi karena belum semua dosen familiar menggunakannya, ternyata mahasiswa mengatakan 22% saja mereka mendapatkan bahan tambahan itu dari e-learning.
Dan mayoritas dosen itu cara termudah mengirim bahan ajarnya adalah menggunakan WhatsApp. Ya, 27,5% menggunakan email dan 19,4% lainnya. Ada dosen yang mencoba membantu mahasiswa dengan membuat video dan sebagainya, voice note dan sebagainya. Jadi memang inilah kondisi awal-awal sampai dengan UAS di Fakultas Pendidikan terkait materi kuliah dosen, cara mahasiswa untuk mendapatkannya. Selanjutnya, butir pertanyaannya adalah, apakah jalannya perkuliahan interaktif? Nah, interaktif itu maksudnya sinkronus, nilai kondusif. Nah, jadi, sinkronus itu apakah kondusif oleh mahasiswa? Ternyata, jawabannya sangat tidak kondusif itu 13,3%. Kurang kondusif 31,4%. Jadi kalau dijumlahkan, sekitar 44,7%, walaupun pakai Zoom, pakai Google Meet, itu mahasiswa mengatakan itu tidak kondusif. 38,6% dan 16,7% mengatakan kondusif dan sangat kondusif. Nah, ini yang melahirkan seharusnya bermacam-macam metode interaktif tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama itu bisa kita tiru, bisa kita manfaatkan agar kondisivitas pembelajaran oleh mahasiswa menjadi lebih kondusif meskipun pembelajarannya daring. Tapi terkait kondusif ini juga mungkin terkait dengan karakter mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa biasanya kalau belajar di kelas, kemudian dia duduk dengan temannya yang nyaman, dia duduk dengan temannya yang tempat dia berdiskusi, nah itu juga membuat suasana menjadi kondusif. Ruangan kelas juga mempengaruhi masalah kondusivitas perkuliahan. Ini respon mahasiswa terkait dengan jalannya perkuliahan interaktif menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian, saya mencoba mendapatkan data menggunakan cross-tab. Untuk mendapatkan lebih jauh, yang mana yang kondusif dilihat dari semesternya. Yang paling besar mengatakan sangat tidak kondusif itu adalah mahasiswa di semester 2. Boleh jadi ini karena memang mahasiswanya sedang semangat-semangatnya belajar, dia sempat mengalami pembelajaran offline 3-4 kali di Al-Azhar saat itu, tahu-tahu diubah menjadi pembelajaran daring online. Sementara kalau bagi mahasiswa semester di atas, ya dia mengatakan kondusif, 5 orang mengatakan kondusif, kurang kondusif mengatakan 9 orang. Nah, ini akhirnya nantinya akan melahirkan treatment-treatment yang berbeda. Memperhatikan pembelajaran kita kepada mahasiswa, antara sekarang ini mahasiswa di semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7. Selanjutnya adalah pertanyaan, bagaimana tingkat pemahaman? Nah, ini yang penting juga diketahui. Pemahaman saudara terkait perkuliahan daring. Jawabannya adalah 22 orang atau 10,5% mengatakan sangat rendah, 79 atau 37,5% mengatakan rendah. Jadi kalau kita jumlahkan, sekitar 48% mengatakan pemahamannya belajar melalui pendaring ini rendah. 52% mengatakan tinggi. Jadi cukup besar persentase mahasiswa yang rendah pemahamannya karena pembelajaran daring ini. Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita kembali lagi kepada dengan membandingkan dengan pembelajaran offline, terutama mahasiswa kita di swasta, saya nggak tahu mungkin di fakultas Bapak sekalian,
pembelajaran offline saja mungkin kita perlu masih mengulang-ulang bahan ajar, mengulang-ulang penjelasan agar mahasiswa mudah memahami. Apakah lagi dengan menggunakan daring yang banyak sekali variabel yang mempengaruhi proses pembelajaran itu. Selain sinyal, gadgetnya sendiri, dan itu gadgetnya baterainya mungkin habis sehingga putus dan sebagainya. Kemudian ketika dilacak lebih jauh, prodi mana yang rendah tingkat pemahamannya, inilah hasilnya. Jadi prodi yang paling rendah pemahamannya adalah prodi C. Ini kepentingan kami di sini untuk nanti di fakultas itu akhirnya banyak treatment yang dilakukan, disampaikan data ini agar dosennya memperbaiki proses pembelajaran online-nya. Ada hal lain juga yang ingin diperoleh dengan data survei ini dari para mahasiswa terkait mencoba menilai keseriusan teman-teman mereka sendiri. 21,9% mengatakan serius, yang kurang serius itu ternyata yang paling tinggi, 33,7%. Yang paling tinggi kurang serius. Kemudian di bawahnya serius, sangat serius 24,8% dan sangat kurang serius 20% dan sangat serius 19,5%. Jadi kalau kita jumlahkan yang sangat kurang serius dan kurang serius itu sekitar 58,5%. Jadi lebih mayoritasnya adalah kurang serius. Nah, kurang serius ini boleh jadi kalau kita berikan mereka tugas kelompok berbeda ketika mereka kuliah offline. Ketika kuliah offline diberikan tugas kelompok, mungkin selesai kuliah mereka langsung kumpul, mereka langsung ketemu untuk mencoba membahas tugas-tugas perkuliahan yang diberikan. Mungkin mereka mencari referensinya ke perpustakaan dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dilihat ketika kuliah berikutnya dicoba ditanyakan bagaimana kuliahnya tugas, apakah sudah diselesaikan? Respon mereka hampir tidak merespon karena ya itu tadi, mungkin mereka merasa beda kalau tatap muka di offline, ketemu langsung dengan dosennya, ketika ditegur langsung, itu mereka membayangkan mereka harus membuat jika ada tugas yang diberikan. Tapi dengan online seperti ini, yang kadang-kadang juga mungkin mereka hanya munculkan fotonya, sehingga mereka tidak begitu serius terkait dengan tugas-tugas. Inilah mungkin yang menyebabkan mahasiswa itu menilai temannya atau mereka juga kurang serius dengan kuliah daring ini. Bapak sekalian yang saya hormati, dari sekian butir kuesioner yang diberikan memang tidak terlalu banyak karena ini diberikan menjelang mereka mengerjakan UAS. Kalau terlalu banyak mereka juga tidak akan menjawab. Apa hasilnya? Tindak lanjut dari temuan ini. Pertama adalah akhirnya semua dosen itu mendapatkan kuliah umum tentang pembelajaran daring. Jadi universitas, fakultas mengundang berbagai ahli untuk memberikan kuliah umum dan memberikan pelatihan bagi dosen terkait dengan pembelajaran daring ini. Kemudian dosen sendiri, hampir semua dosen dilatih berkali-kali untuk menggunakan e-learning yang memang sudah ada di Universitas Al-Azhar Indonesia. Dosen juga dilatih ya untuk membuat video-video pembelajaran. Tindak lanjut dari data penelitian ini. Bahkan universitas, rektor akhirnya mengeluarkan berbagai ketentuan terkait dengan kuliah daring ini. Banyak sekali ketentuannya. Meskipun kita tahu menteri juga
Mendikbud juga mengeluarkan berbagai ketentuan terkait dengan pedoman kuliah daring. Kemudian juga di universitas maupun di fakultas melakukan perbaikan, menyiapkan infrastruktur terkait kuliah daring. Tapi mungkin karena itu untuk semester yang akan berjalan ini, pada semester ganjil tahun 2020-2021 ini. Kemudian juga keluar bermacam-macam SOP terkait dengan kuliah daring ini. Tendik juga ditingkatkan kemampuannya. Kemudian juga teknik penilaian dan sebagainya harus disesuaikan. Selain itu, yang juga signifikan dari temuan dari hasil survei ini adalah semua dosen harus menyempurnakan RPS-nya untuk pembelajaran tahun 2020 dan 2021 ini. Dan untuk Al-Azhar, maksimal pertemuan Zoom meeting dengan mahasiswa, itu ketentuannya untuk semester yang datang adalah 7 kali, minimal 5 kali. Dan dosen boleh maksimal 7 kali untuk Zoom meetingnya atau minimal 5 kali. Tetapi pertemuan interaksi dengan mahasiswa itu tetap harus 16 kali dengan UTS dan UAS. Tapi yang Zoom meeting pemberian materi itu memang dibatasi agar mahasiswa tidak jenuh, tidak bosan, dan tidak bermacam-macam kemungkinan terjadi pada mahasiswa yang kalau kita juga mendengar banyak mahasiswa atau anak SMA yang stres karena pembelajaran daring ini. Inilah yang saya bisa sampaikan. Hanya melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh dua pemateri sebelumnya terkait dengan persepsi mahasiswa tentang pembelajaran daring yang di Universitas Al-Azhar Indonesia. Data ini akhirnya memunculkan berbagai kebijakan universitas, kebijakan fakultas terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran daring yang akan datang, yakni adanya pelatihan-pelatihan bagi dosen tentang penggunaan e-learning, membuat video, menyempurnakan RPS, dan kuliah-kuliah daring yang diberikan oleh dosen-dosen tamu, ekspertis dari berbagai perguruan tinggi untuk dosen di lingkungan Al-Azhar Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zirman yang sudah dengan sangat menarik untuk mempresentasikan bagaimana persepsi perkuliahan daring di Universitas Al-Azhar Indonesia. Datanya sebenarnya kurang lebih sama sepertinya dengan apa yang ada di berbagai universitas lainnya gitu, dan akhirnya pun juga kebijakan yang kita ambil mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalankan kuliah daring, lalu sama-sama menggunakan e-learning dalam proses pembelajarannya untuk mengantisipasi adanya kendala-kendala dengan platform lain. Lalu kemudian untuk juga memudahkan pemahaman biar kita bisa membuat asynchronous learning-nya, dosen-dosen pun juga dilatih untuk sama-sama bisa membuat video pembelajaran gitu ya Pak ya. Lalu kemudian ada penyempurnaan RPS dosen yang tadi kita belajar secara tatap muka atau offline. Sekarang kita gimana caranya harus kita sesuaikan untuk bisa dipisahkan tuh antara asynchronous learning, terus lalu kemudian synchronous learning-nya, lalu kemudian dicoba kita membuat secara hybrid learning ataupun blended learning. Terima kasih Pak Zirman. Nanti kita akan lanjut lagi di proses tanya jawab. Baiklah rekan-rekan semuanya. Sekarang kita